Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam penjelasan semalam, paling tidak telah dimaksudkan bahwa afirmasi itu adalah mawujudat, ya, menemukan relasi subjek predikat yang terjadi di realita. Bahasa kasarannya sesuatu yang ada pada pikiran kita itu kita bisa wujudkan itu kecuali dalam afirmasi. Apapun seindah konsep kita, kalau tidak diafirmasi itu tidak akan terjadi. Maka wajar saja kalau orang mengatakan bahwa konsepmu terlalu ideal. Ya memang konsep itu harus ideal, namanya konsep kan. Nah, orang mengatakan terlalu ideal sekali, namanya konsep begitu. Konsep itu kan tujuannya ideal. Kalau tidak ideal berarti bukan konsep namanya itu. Konsep itu harus ideal. Tapi dalam afirmasi, nah itu sudah bukan berbicara ideal lagi. Kalau ada konsep orang tidak ideal, berarti kemungkinan besar ide yang dia bangun juga tidak matang. Kenapa harus ideal? Ya, karena nanti kelak berkaitan dengan sebuah afirmatif. Konsep kita yang tidak memiliki realitas itu kemungkinan besar dua. Satu, tidak diafirmatif. Yang kedua, tidak ideal. Ideal itu dalam artian universal atau dia lebih sederhana. Oleh karena itu menjadi sebuah tanda tanya ketika di luar sana orang mengatakan bahwa konsep-konsep yang kita bangun itu tidak punya realitas. Iya, kalau tidak diafirmasi. Jangan-jangan konsep yang begini banyak dalam pikiran manusia, namun tidak melahirkan sebuah pencerahan atau perubahan karena mungkin orang tidak mengafirmasi konsep. Kalau dia tidak mengafirmasi konsep, kemungkinan besar dia tidak memiliki standarisasi konsepsi yang terbangun di pikirannya. Apakah semua konsep kita harus mengafirmasi? Iya. Namun dalam afirmasi konsep universal yang mahiyah, logika, dan filsafat itu perlu diafirmatif. Selagi tidak diafirmatif, maka mahiyah, logika, dan filsafat itu sama. Karena dia bermain dalam ide. Maka nanti jatuh-jatuhnya bahwa kita tidak bisa membedakan di mana mahiyah, kita tidak bisa membedakan di mana logika, dan kita juga tidak bisa membedakan di mana filsafat. Satu-satunya yang kita bisa membedakan, karena secara konsepsi itu semua tiga itu adalah semua sudut pandang kan, itibari akli, ya, sudut pandang saja. Dalam ketiga sudut pandang ini tentu namanya sudut pandang tetap sudut pandang. Sampai kapanpun sudut pandang tetap berakhir pada sudut pandang. Dalam afirmasi itulah kita mencari realitas dari sudut pandang. Kalau kita berbicara, berdebat, banyaknya pendapat kita, banyak. Ada yang mengatakan ini begini banyak, tapi pada ujungnya harus dikembalikan pada realitasnya kan. Orang mau mengatakan Nokia begini, orang mau mengatakan buku ini begini, buku ini begitu, buku ini begini. Itu kan cara pandang orang kan. Tapi dalam cara pandang itu harus memang diafirmatif supaya berkaitan dengan sesuai atau tidak. Misalnya tadi ada satu orang menulis, dia mengkritik. Dan mengkritik berarti kan konsep afirmatif. Dia mengkritik
perkataan Profesor Yudian, Yudian siapa namanya? Yudian, Direktur UIN lah intinya. Nama lengkap saya lupa, tapi setahu saya Profesor Yudian ya, Profesor Yudian ya, yang tentang bahwa musuh agama adalah Pancasila. Kemudian ada satu orang dia mengomentari, dia kritik ya, dia kritik tanpa saya sebut namanya dan lembaganya. Dia kritik bahwa Pak Yudian ini mengeneralitas agama, bahwa sebenarnya bukan agama yang menjadi musuh agama, musuh Pancasila, tapi pemeluk agama yang menjadi musuh Pancasila. Padahal dalam teks itu sudah dikatakan Pak Yudian, konsepnya Pak Yudian mengatakan bahwa orang-orang yang menafsir agama dengan pikiran yang picik, yang sempit ya, sehingga membenturkan agama dan Pancasila. Perkataan ini saja itu sebenarnya sudah menggugurkan bahwa agama itu musuh Pancasila. Kalau orang menafsir agama yang picik, yang sesat, pendek misalnya, itu akan membenturkan agama Pancasila. Tapi kalau orang menafsir agama dengan kemampuan intelektualitas, maka berdamailah agama dan Pancasila. Artinya bahwa ada konsep agama ya, ada konsep agama. Kemudian dia mengkritik bahwa Pak Yudian ini mengeneralisir bahwa agama yang menjadi musuh, yang seharusnya adalah pemeluk agama. Ini orang yang mengkritik ini, dia menggunakan konsep apa? Konsep Pak Yudian ataukah konsep dia? Dia bilang sudah jelas itu, tetap konsep itu harus dikembalikan kepada yang pembuat konsep. Tidak bisa kita harus mengembalikan kan. Jangan sampai kita menilai, mengafirmasi itu pikiran kita bukan pikiran orang itu, kan sangat berbahaya. Tentu tidak mungkin Pak Yudian mengatakan bahwa agama itu yang menjadi bencana dalam artian bahwa agama sebagai sebuah benda mati. Tidak, pasti manusia yang di dalamnya kan. Sebagaimana kata Adi Syariati, agama versus agama, tidak mungkin kan agama dengan agama yang berbenturan. Pasti penafsiran agama, pemeluk agama yang di dalam itu yang memainkan wajah yang berbeda. Maka setiap afirmasi itu harus dikembalikan kepada konsep. Kalau konsep kan sudah ya, dalam artian bahwa peran-peran ya, buat ide. Berkaitan dengan afirmatif begitu. Artinya memang teks begitu. Kita kan sebagai pembaca ini, saya juga sebagai pembaca ini kita harus mengembalikan pada konsep yang membuat tulisan. Bagaimana cara mengembalikan? Paling tidak kita membuka hipotesis yang paling mendekat. Tidak langsung serobot begitu. Kemudian dia mengatakan jelas itu premisnya dari logika mayor minor konklusi. Iya, bahwa logika membangun premis, tapi premis yang dibangun logika itu harus jelas dulu konsepnya. Misalnya manusia itu adalah hewan berpikir, manusia mati, saya manusia mati. Tapi sebelum kita membangun manusia itu mati, kita perjelas dulu konsep manusia ini. Bukan tiba-tiba ditangkap langsung dibangun. Jangan sampai manusia yang mati itu ternyata konsepnya orang mengatakan bahwa manusia belum mati semua. Maka ketika kita membangun bahwa manusia mati itu sudah keliru dan membangun premis. Karena kita mengatakan manusia itu mati. Dari mana kita mengetahui manusia itu mati? Apakah 5 miliar manusia sudah mati semua? Belum. Lantas kenapa kesimpulannya mati? Itu kan bantahan-bantahan fakta. Maka jangan jelas bahwa untuk membangun subjek predikator jelas dulu konsepnya. Namanya subjek predikat pasti ada subjek apa ya? Kita mau mempredikasikan, kita mau mewujudkan kan? Maka sebelum mempredikasi harus jelas konsepnya. Jika begitu maka anasir wacana, anasir pemikiran itu perlu dikembalikan pada. Kemudian afirmasi baru kita dalam afirmasi itu masuk pada itu argumentasi, proposisi, membawa dia pada. Kalau pendapat kita tidak bersesuaian dengan konsep disebut dengan kekeliruan kan?
gitu Rian. Nah kemudian Pak Yudian klarifikasi, yang saya maksud itu agama itu orang-orang yang begini, yang pici pikirannya kan begitu, berarti kan penafsiran. Bukan agama yang dimaksud dengan agama sebagai sebuah ajaran. Jelas lah kalau agama sebagai sebuah ajaran. Tapi apakah agama sebagai sebuah ajaran itu ada yang memang manusiawi? Ada juga agama yang sebagai sebuah ajaran itu tidak manusiawi kan? Ada itu. Bahwa memang ada agama, kalau kayak Islam kan dia meninggikan kemanusiaan. Tapi ada agama yang di luar Islam atau di luar agama samawi misalnya. Coba teman-teman lacak. Jangan cuma lihat enam agama yang Konghucu ini di Indonesia. Lihat agama di seluruh dunia. Ada juga agama yang orang kanibal punya pergi bunuh orang. Kan ada. Ada ajaran itu kan. Ada ideologi itu. Misalnya, kenapa teman-teman ISIS itu mengatakan bahwa membunuh orang itu halal? Penafsiran pastinya. Penafsiran. Tapi di dalam agama kita, ajaran kita juga ada masalahnya ada ayat-ayat tentang bunuh-membunuh. Kan? Makanya kita tidak bisa, ini masalahnya ada ajaran itu. Ada ayat itu membunuh, mengkisah dan lain sebagainya kan? Maka sebenarnya itu juga sebagai sebuah sumber ajaran. Kalau orang bilang itu ada ajaran itu mengatakan bahwa ini mengkisos-kisoskan orang, potong-potong tangan, itu siapa yang tidak ngeri? Tanpa kita menafsir ya, ada fakta itu, bagaimana itu? Berarti ada juga agama yang punya ajaran itu. Kemudian kita menafsir dalam konteks kan, kontekstualisasinya, iya. Tapi kalau ada kandungan ajarannya itu, ada memang. Karena Islam itu dia berbicara keseluruhan, ada baik, ada buruk. Dalam artian ada baik, ada juga dia pakai yang kekerasan. Ada juga dengan cinta, ada kan ajaran-ajaran Al-Quran. Ada juga yang jihad itu bagaimana baiknya. Kalau dia bilang baik berarti itu penafsir. Tapi lepas dari penafsiran itu kanun apa tuh? Itu kan pasti langsung begitu pasti. Jadi selalu berkaitan dengan bagaimana kita mengembalikan sesuatu pada konsep kemudian diafirmasi, masuk ke realita dengan proposisi. Baca yang kedua. Proposisi. Subjek proposisi kadang-kadang berupa partikular yang mengacu pada maujud tertentu, seperti efek adalah gunung tertinggi di dunia, dan kadang-kadang berupa konsep universal yang bisa diterapkan pada contoh-contoh yang tak terhingga. Dalam ihwal kedua, ada kalanya subjek berupa konsep kemayan seperti dalam proposisi logam meleleh saat memanas. Ada kalanya berupa konsep filosofi seperti akibat tidak wujud tanpa penyebab, dan ada kalanya berupa konsep logika seperti lawan negatif universal adalah afirmatif partikular. Pertama, subjek proposisi. Subjek proposisi itu berarti kan proposisi subjek kan konsep ya. Proposisi misalnya manusia A, berarti manusia itu subjek. Ini ada kala bersifat partikular atau universal juga bisa. Tapi kita anggaplah sifatnya partikular, berarti bagian. Saya mengatakan Samsung, ya, Samsung adalah HP. Itu namanya subjek partikular. Kadang-kadang juga bersifat universal yang tak berhingga, misalnya manusia adalah A, B, C. Itu namanya subjek yang universal. Manusia. Kalau subjek universal, manusia adalah A dan. Ini kan subjek universal. Tapi kalau saya ganti pakai pakai partikular, misalnya Andi adalah manusia, atau jangan, atau saya mengatakan laki-laki adalah manusia. Itu partikular, itu partikular. Ini yang partikular. Karena ini apa? Ini tentu laki-laki adalah manusia. Tapi manusia sendiri bukan hanya laki-laki. Kalau dalam bahasa logika
relasi apa tuh? Kalau saya mengatakan laki-laki itu adalah sebagian manusia, relasi satu segi, khusus mutlak ya. Nah dia manusia melingkupi, tuh. Namanya laki-laki itu tidak melingkupi keseluruhan manusia. Karena ada manusia yang lain itu misalnya perempuan kan, ada juga bencong misalnya itu. Nah artinya begitu. Kalau saya mengatakan sebagian setiap laki-laki adalah manusia, ini partikulir. Dia tidak meninjau pada yang perempuan. Sementara manusia adalah A, B, C, A, ini yang disebut dengan universal. Jadi memang dalam proposisi itu seringkali subjek partikular maupun universal itu seringkali dia menggambarkan atau dia menunjukkan realitas. Tapi ada kala proposisi yang kita bangun tidak menunjukkan realitas. Misalnya saya mengatakan laki-laki adalah manusia, laki-laki. Itu kan dia hanya menggambarkan di pikiran. Laki-laki adalah manusia, itu begitu. Karena tidak ada realitas laki-laki, tidak ada realitas manusia. Yang ada itu kan si A, si B laki-laki kan, ada si A dan si B. Begitu juga manusia, si A, si B. Kalau saya mengatakan manusia adalah si A, itu realitasnya kan? Manusia adalah saya. Ini namanya realitas. Tapi kalau saya mengatakan laki-laki adalah manusia, di mana laki-laki adalah manusia sebagai realitasnya? Teman-teman jangan 7 orang, karena 7 orang itu berarti sudah membangun sebuah maujudat di realitas. Kalau saya mengatakan manusia adalah saya, ini kan berarti manusia itu termewujudkan di saya. Tuh, artinya bahwa ada maujudatnya, ada realitasnya di saya. Kalau saya mengatakan laki-laki adalah manusia, teman-teman mau tunjuk di realitas laki-laki manusia itu yang mana? Teman-teman akan menunjuk yang punya fi dalam artinya ini laki-laki adalah manusia. Dia bukan laki-laki, ini ada nama kan, nama. Maka dalam proposisi itu seringkali mengindikasikan, menunjukkan sesuatu di pikiran kita, sesuatu di luar pikiran kita. Lantas konsekuensinya bagaimana? Kalau proposisi-proposisi yang dibangun, yang subjek predikatnya itu hanya di pikiran, dan subjek predikat itu di luar pikiran, akan berkonsekuensi pada sikap seseorang dalam melihat realitas. Dalam nilai pengetahuannya pasti berbeda. Kebanyakan orang yang bicara pokoknya itu biasanya subjek predikat itu di pikiran. Pokoknya begitu dong. Sampai kepalanya juga banyak pokok. Tidak ada sebuah negosiasi, tidak ada sebuah ruang pembukaan yang lebih luas. Pokoknya begini kan? Padahal kalau dalam realitas yang berubah harus sebenarnya tidak selalu berbicara pokok. Orang yang selalu berbicara pokok itu orang-orang yang logika. Tentu saya tidak menolak itu. Sebagai sebuah prinsip kan bagus ya. Tapi sebaiknya sebenarnya prinsip itu perlu didalaukan. Itu pasti prinsip filsafat. Karena ada di pikiran dia kemudian bisa realita. Menurut saya pokok, tapi ya mungkin bisa. Misalnya contoh misalnya. Sementara Islam ini benar, saya yakini. Tapi kita sesama manusia di kenyataan saling berdampingan, itu berarti membuka ruang. Tapi kalau orang pokok-pokok dalam logika, Islam benar, di luar pun benar, tidak ada satupun, tidak ada yang disebut dengan yang lain benar. Itu namanya pokok-pokok. Sebenarnya dia mengatakan di luar pun tidak ada satupun, sebenarnya sudah keliru karena cuma bermain di dalam. Dan satu-satunya pokok itu cuma dia sendiri, pokok itu. Karena ketika dia menuju orang di luar tidak bisa ada pokoknya. Yang di dalam itu hanya pokok. Artinya bahwa memang ada kala subjek predikat itu menunjukkan sesuatu di dalam pikiran kita, ada kala menunjukkan sesuatu di luar.
dalam subjek bisa partikular. Kalau subjek itu bersifat partikular, kemungkinan kelingkupannya lebih sedikit. Begitu juga ketika subjek itu universal, maka kelingkupannya terhadap partikular itu lebih banyak. Lanjut. Teman tidak paham langsung dia kata tadi. Dalam logika klasik, proposisi dibagi menjadi dua, predikasi dan kondisional. Predikasi terdiri atas subjek dan predikat, dan hubungan antara keduanya adalah hubungan kesatuan. Misalnya, manusia adalah makhluk berpikir. Kondisional terdiri atas antisiden dan konsekuen. Hubungan antisiden dan konsekuen bisa berupa keniscayaan atau hidup mengulang. Seperti jika suatu bidang datar berbentuk segitiga, jumlah sudut-sudutnya sama dengan 180 derajat, atau bisa juga berupa disfungsi eksklusif. Artinya bahwa dalam afirmasi itu banyak proposisi yang dipakai. Tapi paling tidak dalam pembahasan awal syaratnya cuma dua, subjek dan predikat. Namun dalam mewujudkan afirmasi konsep itu pada realitas ada yang disebut dengan, kalau yang predikatif kan sampai predikat hubungannya nisbah. Tapi kalau dalam kondisional ini menarik, proposisi kondisional. Kalau proposisi kondisional namanya proposisi kan ada nisbah. Nisbah itu dia bisa bersifat niscaya, bisa bersifat kebergantungan. Misalnya saya mengatakan di sini hubungan anteseden dan konsekuen berupa niscaya, atau juga bisa berupa disjungsi. Contoh berupa niscaya, segitiga itu sudutnya tiga sisi kan, itu sudah niscaya. Tidak ada lagi bilang segitiga itu ada 4 sisi, tidak. Kayaknya ini kondisional deh, kayaknya ini bisa berubah, besok segitiga 4 sisi. Tidak lagi tuh. Jadi segitiga 3 sisi itu sudah niscaya. Jadi kalau kita mengatakan anteseden itu segitiga, maka konsekuensinya adalah 3 sisi atau 180 derajat misalnya. Ini artinya apa? Anteseden itu seringkali pakai teori jika maka ya. Jika maka anteseden dan konsekuen. Kalau saya begini hasilnya. Kalau saya mengatakan segitiga itu 3 sisi, maka segitiga itu bersudut 180 derajat, itu kan sudah mutlak ya, sudah niscaya. Atau ada teori yang menggugurkan bahwa segitiga itu bukan 3 sisi dan bukan 180 derajat, kecuali dia ganti, jangan nama segitiga, segi 4. Kalau namanya segitiga tapi dia tunjukkan segi 4, berarti bukan segitiga itu. Namanya 3 kan cuma 3 sisi ya. 3 titik ya. 3 sudut. Ini namanya, jadi setiap jika maka itu dia punya nilai niscaya ada. Tuhan mengatakan kun fayakun. Jadi maka jadi. Itu sudah tidak ada itu sudah anteseden itu dalam tingkatan niscaya. Kun fayakun. Jadi. Kalau kita kan jika begini maka begitu. Kalau Tuhan tidak bilang jika begini maka begitu, Tuhan tuh jadi. Kalau kita mengatakan apakah teori anteseden? Contohnya, jika A maka B. Kalau Tuhan kun fayakun. Jadi maka jadi. Tidak ada bilang jadi A maka B. Tidak. Dia cuma bilang jadi maka jadi. Tapi kalau kita jadi A maka jadi B. Tapi dia tidak. Jadi. Jadi kalau jadi itu tidak ada lagi bilang jadi selamanya dia jadi itu. Jadi terus. Karena sudah jadi maka terus jadi. Kalau kita belum tentu. Lah sawal hari ini sakit, besok belum tentu. Itu namanya kondisional. Jadi proposisi kondisional
yang seharusnya dia punya hubungan itu bisa niscaya dan bisa disjungtif dalam proposisi anteseden dan konsekuen pada ketuhanan cuma bernilai satu. Jadi maka jadi niscaya. Lantas apa arti kondisional lagi di situ? Jadi maka jadi. Sudah, jadi jadinya itu jadi terus. Tidak ada bilang. Yang kedua dia mengatakan dia bernilai disjungsi eksklusif. Tanah apa? Ta'anut ya. Bilangan A itu genap ataupun kan? Ataupun. Kalau saya mengatakan tadi. Jadi proposisi kondisional itu ada predikatif. Tapi saya lebih menggunakan proposisi kondisional. Jadi saya mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sampai kapanpun, sampai teman-teman mati juga 4. Mau sampai kapanpun 4 itu sudah pasti. 2 tambah 2 adalah 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Selalu itu. Tahu 6 kurang 2 sama dengan 4. Tapi kalau disjungtif itu dia tidak mengatakan, dia tidak menunjukkan relasi yang niscaya, melainkan dia membangun sebuah pengecualian. Misalnya di sini bilangan A ialah genap ataupun bahasa ataupun itu apa? Iya, atau Tapi kalau 2 tambah 2 4. Tidak ada membuka ruang atau 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 3. Tidak ada begitu. 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 3. Tapi kalau dalam disjungtif A adalah bilangan genap ataupun kan ada. Jadi kita mengatakan misalnya dalam teori-teori misalnya kita mengatakan misalnya dalam konsep kita mengatakan warna warna itu bisa merah ataupun kuning, itu namanya disjungtif. Namun dia tidak keluar dalam proposisi itu. Teh itu bisa manis bisa tidak. Itu namanya proposisi disjungtif. Iya, perempuan itu saya pilih kamu ataupun yang lain. Namanya proposisi disjungtif. Kalau proposisi niscaya, kamu adalah satu-satunya selamanya. Tidak ada yang bisa gantikan selamanya. Tidak. Tapi kalau proposisi disjungtif, ya kamu satu-satunya ataupun ada yang lain. Tentu sakit ya kalau dengar begitu. Tapi untuk apa semua proposisi ini? Untuk mau mengafirmasi di realitas ya. Di realitas dia mau afirmatif itu. Manusia adalah hewan berpikir. Konsep ya. Dalam afirmasi si A adalah hewan berpikir atau B. Si fulan adalah hewan berpikir, manusia. Si A adalah manusia. Tapi kan tidak selamanya si A ini manusia kan? Maka saya mengatakan si A ini adalah manusia atau B juga manusia. Atau saya mengatakan si A adalah manusia atau batu. Tentu. Artinya disjungtif itu begitu. Tapi kalau niscaya fulan adalah manusia, tidak ada lagi kompromi atau lagi di situ. Tapi kalau disjungtif si A adalah manusia atau si A adalah hewan, kan begitu. Pasal mengatakan si A adalah manusia, saya adalah manusia, saya adalah manusia. Oh tidak, kamu juga binatang. Berarti kita membuka disjungtif dalam proposisi itu. Tentu disjungtif lebih banyak realitas ya kalau dibuka ya, daripada niscaya. Niscaya 2 tambah 2 4. Kenapa kita mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4 atau 1 tambah 3 atau 6 kurang 2 atau berapa lagi? 9 kurang berapa? Kurang 5, 4. Nah,
Coba carikan saya penjumlahan yang cuma itu saja. Tidak ada lain saya bisa menemukan. Coba penjumlahan yang kayak bagaimana yang cuma 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah cuma berakhir di sini? Tidak, ada juga 9 kurang berapa hasilnya 2. Banyak kan? Banyak sekali. Bahkan 1000 kurang berapa hasilnya 2. Ini disebut dengan apa? Proposisi disjungtif. Kalau saya mengatakan Tuhan itu disjungsifnya si fulan atau si ini. Dan proposisi disjungtif. Tuhan itu di sini atau di sini. Nah, itu kalau disjung. Kalau misalnya Tuhan itu cuma di sini saja. Tuhan itu cuma di Islam. Ini proposisi niscaya nih, anteseden konsekuen. Tapi kalau kita pakai proposisi disjungtif, Tuhan itu di Islam ataupun di Kristen ataupun di agama-agama yang namanya proposisi disjungtif. Kemudian orang berdalil, kenapa bisa begitu? Ya kalau Tuhan cuma di agama Islam berarti kekuatan itulah. Tapi kalau saya membuka disjungtif Tuhan, maka Tuhan itu bisa di mana saja tanpa ada batas. Dan mengatakan bahwa Tuhan itu cuma di Islam, itu juga murni lebih akut, lebih akut pembatasannya. Cuma itu. Hanya Islam yang benar. Bisa dipahami ya. Hanya Islam yang benar. Hanya Islam yang benar. Tidak ada yang lain. Itu namanya niscaya. Islam adalah agama yang benar. Ataupun Nasrani. Dia membuka ruang itu ya. Ini proposisi disjungtif. Maka temukanlah kebenaran pada setiap segala sesuatu yang kita lihat. Tapi kalau kita hanya Islam yang benar, itu sudah. Kalau bukan ulama bicara salah, pendeta bicara sudah salah. Ulama bicara walaupun salah dibenarkan, iya benar. Ini proposisi niscaya, anteseden dan konsekuen. Kalau kita menggunakan proposisi anteseden dan konsekuen jika maka pasti ada oposisi. Ini yang benar. Jika begini maka begitu. Jangan pakai begini, akan tidak begitu kan? Ada. Tapi kalau saya menggunakan proposisi yang disjungtif, maka tidak akan terjadi sebuah oposisi. A itu genap atau ganjil. Atau 4 itu bilangan genap atau dia masuk bilangan apa, begitu kira-kira. Itu namanya disjungtif. Ada pembukaan proposisi. Misalnya, saya itu benci kamu. Saya itu benci kamu ataupun saya suka kamu. Hari Valentine sekarang. Apa namanya? Coklat. Ini coklat atau susu. Ini saya memberikan kamu coklat atau susu. Ini coklat. Coklat. Kalau pakai proposisi Valentine yang niscaya, jika saya memberikan kamu anteseden ini kan jika konsekuen. Jika saya memberikan kamu coklat, maka cinta yang saya dapatkan. Itu namanya proposisi niscaya itu. Dan kalau saya pakai proposisi kalau saya pakai proposisi anteseden, untuk mendapatkan cintamu saya memberikan coklat atau susu. Tinggal pilih. Dua-dua itu kamu pilih coklat kena, susu juga kena. Dua-dua kan? Tapi kalau bilang cuma coklat satu-satunya jalan untuk menemukan cintamu kan? Kalau bukan coklat kamu tidak dapat, harus cari coklat. Walaupun tidak ada duit, kamu harus cari coklat untuk beli Kalau tidak ada duit, kamu cari duit beli coklat, karena syaratnya itu. Tapi kalau saya pakai proposisi disjungtif, ya, coklat atau susu atau yang lain, cabai. Kalau saya tidak ada coklat, saya cari cabai. Karena masalahnya saya buka ruang disjungtif. Ini proposisi ini canggih-canggih ya. Teman-teman mau cari proposisi yang mana? Yang mentok-mentok atau kan membuka ruang yang lebih fleksibel ya? Intinya dia membuka ruang. Misalnya saya dalam agama, jika kita sehat jangan makan babi. Kalau kamu tidak sehat makan. Ini bahwa kalau kamu misalnya kalau kedokteran, kalau kamu hamil bisa puasa atau tidak. Dua kan?
Kalau kamu hamil bisa puasa atau tidak. Ada dua, ada yang membuka dua. Agama ini tidak selalu niscaya mentok-mentok begitu, pokok. Dah. Dalam agama terkait dengan usul-usul fikih dan fikih itu ada proporsi disjungtif. Tidak ada paksaan. Ya kamu bisa mau kamu salat ataupun tidak makan. Mau kamu salat ataupun tidak menjadi soal kata Tuhan. Tapi kamu juga akan dapat siksa. Begitu ya. Ya. Mau kamu salat ataupun tidak bisa salat. Tapi salat maupun tidak tetap ada konsekuensi. Ini propos. Ini mau menarik pada real. Bahas sekali proposnya. Tapi paling tidak itu. Niscaya. Segitiga itu 3 sisi itu sudah enggak usah dibantah-bantah lagi itu. Enggak usah dibantah, itu selamanya sampai ke dunia kiamat. Kan begitu. Apakah kita melihat problem sosial itu pakai proporsi niscaya begitu? Ini corona, niscaya cobaan. Tapi itulah, bukan disjungtif biar lebih enak. Corona ini penyebabnya azab atau jangan begitu. Atau terus dibuka. Jangan cuma azab toh. Itu namanya niscaya. Itu namanya cara membuka proposisi disjungtif. Artinya apa? Kalau kita tidak temukan di orang ini, kita temukan di yang lain. Kalau niscaya, itu sudah bisa tergantikan. Tapi kalau saya pakai disjungtif, bisa tergantikan kapanpun. Spidol ini atau ini. Spidol ini atau ini. Spidol BG atau yang spidol yang pakai sampul atau yang tidak pakai sampul. Kalau ada spidol ini saya pakai, karena saya temukan realitas spidol di sini. Tapi kalau tidak ini, ada yang ini. Tapi kalau kita mengatakan hanya BG ini saja, maka ketika ini tidak ada, kita tidak belajar. Kan begitu. Contoh misalnya, apakah setiap kendaraan dengan kita itu niscaya sehingga kalau tanpa kendaraan kita tidak kajian? Itu proporsi niscaya dipakai. Motor adalah alat kendaraan satu-satunya kajian. Coba sekali pakai proporsi disjungtif. Motor atau sepeda atau jalan kaki. Kalau ada motor, alhamdulillah terstart. Kalau tidak cari sepeda. Kalau tidak ujungnya jalan kaki. Kalau tidak Gojek. Atau semua itu bukan menyulitkan untuk memasuki ruang ini. Artinya bahwa dia punya solusi banyak. Solusinya banyak. Intinya ini kalau sudah tidak dapat itu sudah pasti tidak ada alasan lagi, kan begitu. Tapi kalau dia pakai disjungtif atau saya suka ini orang, tapi saya juga mengatakan atau orang ini, saya jatuhkan pilihan saya ini. Perempuan ini atau ini, yang penting perempuan ini begitu. Saya mau cuma ini saja. Nah, kalau tidak ada dia, saya tidak mau kawin. Kan ada orang begitu. Karena cinta sehidup semati, berjanji sehidup semati. Saya tidak akan kemana-mana, kalau kau mati saya jomblo selamanya. Nah itulah. Betul, kan ada orang begitu. Ada orang memang begitu, saya akui juga itu orang memang keras juga hidupnya. Karena janjinya itu sampai dia tahan, sampai dia rambut putih, sampai wafat memang dia tidak mau. Karena ada janji namanya pokok menyiksa batin sendiri. Dia hal tertentu baik, tapi banyak hal yang tidak bagus. Karena kita berbicara banyak hal ini. Kalau dipakai disjungtif, saya pilih kamu, saya pilih atau dia. Kalau masih ada kamu, terus kamu lah. Kalau sudah pindahlah. Atau yang lain, atau kamu, tinggal tunggu giliran, atau gitu ya. Masuk di realitas begitu. Jadi jangan terlalu mentok-mentok lah kepala tuh. Pokoknya, jangan begitulah. Kalau kita disuruh sholat itu ambil air wudu, tapi pada kondisi tayamum. Salam, ambil air wudu atau tayamum. Itu disjungtif, itu proporsi disjungtif.
Harus. Kalau kita punya luka-luka, ini paksa air masuk, tambah berbahaya itu. Bagaimana proposi disjungtif tidak nicaya. Nah, terakhir kita tidak begini, tidak sholat saya. Ada ini. Maaf Tuhan, ada luka. Tidak sampai air wudhu, tidak salah saya tidak usah salat. Padahal ada proposi disjungtif. Ada proposi disjungtif untuk masuk pada ini. Kalau konsepnya tetap satu, tidak berubah itu konsepnya. Hanya proposisi yang masuk, mau diganti-ganti nih. Saya uji ini konsep saya uji pakai proposisi ini, tidak cocok dengan satu yang menemukan sesuai ini. Saya uji lagi satu, belum kuning lagi. Saya uji, uji. Insya Allah teman-teman Senin depan masuk di logika ya. Setelah logika 10 sesi baru saya masuk falsafatuna. Kasih kuat dia punya proposisi dulu. Jadi teman-teman belajar sekitar 50 model proposisi. 50 bukan ini cuma 4 ini kan, 4 apa 5 ini 5 tambah 50 di sini masih sedikit anak nanti negatif plus minus positif ketemu minus itu begitu. Dah terakhir teman-teman bawa bal saya burut begini lama-lama bisa tegang ya 50 sesi itu. Proposisi itu ada bentuk banyak sekali, kontra banyak sekali. Ini masih enak saya punya pikiran melihat kalau saya sampai malas belajar. Tapi harus begitu karena ini memasuki ruang ini karena dia memasuki ruang ke realita. Jadi kalau kita mengatakan kalau Tuhan itu realitas, maka kita dekati Tuhan dengan proposisi dulu. Bagaimana cara kita memproposisi pasti dari konsep. Posisi. Tidak mungkin teman-teman ketemu perempuan yang teman-teman sukai baru diam. Mas, kamu bicara apa? Kamu yang pahami saja lah, saya tidak bisa bicara. Nah, bisa lah. Harus sampaikan kan? Sampaikan. Bisa dipahami baru. Harus proposisi. Yang punya maksud kan kita, bukan dia. Kalau kita punya maksud, maka kita yang sampaikan. Bukan dia yang memahami maksud kita. Kayak kita apa saja, ini kan begitu. Nah, ada anteseden konsekuen jika maka. Kalau saya begini maka begitu. Kalau saya begini maka begitu kan namanya jika. Kita sudah tahu sebenarnya. Tidak ada ruang misalnya. Kalau saya begini, misalnya ini kajian ini jam berapa? Kajian jam 9 ya. Jam 10. Cepat sekali ya. Waduh proposisi ini. Kenapa jam? Jangan teman-teman kasih cepat ini. Misalnya contoh tadi, sekarang misalnya kajian jam 9, jadwal alarm jam 9. Tapi di jam setengah 9 teman-teman pergi dulu. Nah, itu sudah. Kalau jika kau pergi setengah 9 kau tidak dapat. Atau misalnya teman-teman punya rumah di Malioboro, kemudian dari Malioboro ke sini sekitar berapa menit? 5 menit lah ya. Kemudian di setengah 9 teman-teman bergeser. Saya mau ketemu. Oh itu nanti. Jika begini maka begitu. Jadi orang sudah bisa ukur itu ya. Jika begini maka begitu. Kalau saya begini, kalau saya begini. Hari Valentine. Jika coklat sudah kamu temukan cinta. Jangan bawa selain itu namanya jika maka itu. Apa kasih foto atau banyak terserah. Yang penting jika coklat maka hari Valentine. Jika kayak ada 2 orang menulis di dalam coklat ada maksiat. Ngeri ya. Nah, di dalam coklat ada maksiat. Berat bagi masyarakat bisa bayangkan di dalam coklat ada maksiat. Apakah teman-teman lihat coklat di dalam maksiat? Apa itu pasti filsafat ya. Bisa kurang tahu di mana maksiatnya coklat itu. Lagian hukum juga tidak mengatakan haram kok. Apakah ada hukum fikih coklat haram? Kalau coklat haram berarti Alfamart tidak jual lagi coklat. Coklat itu begitu. Masa karena orang memperingati Valentine dengan coklat kemudian coklat haram? Ya, misalnya coklat. Saya pegang tangan yang perempuan. Tiba-tiba saya pegang tangan terus yang korbannya coklat haram. Bagaimana? Tidak bisa lah. Di dalam coklat ada maksiat. Nah, kalau coklat tiba-tiba dia kasih di di lampu merah kan? Selamat hari Valentine. Dia tidak selalu kasih pacarnya kan? Selamat hari Valentine kan? Di dalam coklat ada pahala kan?
Ini namanya, itu disebut dengan disjungtif. Ada maksiat atau, tinggal teman-teman pilih yang mana saja. Tapi kalau pokoknya jika maka begitu. Jika begini, maka begitu. Jika tanggal 14 semua dosa. Begitu ya. Jika tanggal, teman-teman tinggal ukur anteseden konsekuen. Jika tanggal 25 maka sudah haram itu topi-topi itu. Trompet juga haram. Maka itu muncul semua itu. Jika tanggal 25 semua berbau atribut yang lain haram. Jika maka itu. Kalau jika begini, jika belajar maka pintar. Jangan jika duduk maka pintar. Ini tidak anteseden tidak ada kaitannya secara niscaya. Tarik rokok baru. Jika tarik rokok maka pintar. Woi, saya beli rokok banyak. Tidak begitu. Jadi jika dan maka itu tidak mungkin dipisahkan dalam sebuah tindakan. Jika begini maka begitu. Jika begitu, jika begitu. Tapi bisa diukur itu jikanya. Kalau jika saya begini, misalnya, jika saya tidak pernah sholat, apakah muncul maka bertemu Tuhan? Jika maka, jika saya tidak sholat, maka sudah jauh dari Tuhan, begitu kan? Jika maka begitu. Tapi kalau konsekuen, disjungtif, sholat atau bantu orang, misalnya 4 itu adalah bilangan ganjil atau ibadah itu adalah salat atau bantu orang, itu begitu. Disjungtif begitu. Dia selalu membuka apa? Atau itu bahasa Indonesia apa disebutnya? Bukan pengecualian ya, atau itu kayak bahasanya. Atau ada bahasa itu kalau atau dalam bahasa Indonesia. Tapi artinya dia membuka itu. Ini atau itu. Atau terus. Oke. Bisa juga opsi. Kalau bahasa praktisnya bisa opsi. Lanjut. Tat. Ada kalanya hubungan antara subjek dan predikat bersifat keserba-mungkinan. Seperti proposisi seorang manusia bisa lebih daripada sesamanya, dan ada kalanya bersifat kemestian. Seperti dalam proposisi, semua keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya. Para logigawan menyebut kedua sifat hubungan itu sebagai materi proposisi atau mandah al-qadiyah. Apabila sifat-sifat itu secara tegas termaktub dalam proposisi, mereka disebut modus proposisi atau jihad al-qadiyah. Kemudian teman-teman masuk dalam logika. Masuk nomor 5. Kesatuan antara subjek dan predikat terkadang merupakan kesatuan konseptual. Seperti dalam proposisi, manusia adalah insan. Ini kan logika namanya nih, kayak manusia adalah laki-laki, manusia adalah perempuan. Ini namanya relasi konseptual. Manusia adalah insan, manusia adalah bashar. Itu namanya relasi kan teman-teman kan tidak melihat bashar di luar itu. Yang ada kan si A, si B, si C. Itu namanya relasi konseptual saja. Itu mainannya logis ya. Logis begitu. Lanjut nomor 6. Dalam predikasi lazim, kalau predikatnya adalah maujud atau yang setaranya, proposisi itu disebut dengan pertanyaan sederhana. Kalau tidak, Sebentar. Lanjut. Baca ulang. dalam predikasi lazim, kalau predikatnya adalah maujud atau yang setaranya, proposisi itu disebut dengan pertanyaan sederhana. Kalau tidak, ia disebut dengan pertanyaan majmuk. Misalnya lazim itu misalnya sama saya ada, itu namanya lazim. Apa nama? Pertanyaan yang sederhana, saya ada. Itu namanya lazim. Tapi kalau majmuk berarti sudah menyatakan manusia mencari kebenaran, atau itu mengatakan logam itu, dalam logam itu ada baja-baja misalnya gitu. Dalam kandungan logam itu ada ini disebut dengan majmuk. Jadi kalau kebenaran atau realitas pada proposisi sederhana yang tahu kita, saya ada kan, kita yang
merasakan itu. Tapi kalau dia sudah bersifat konsep majemuk, nah itu berarti kita bermain dalam kehusuan. Misalnya manusia pencari kebenaran, atau besi adalah logam berat misalnya. Nah itu kan berarti kita pada proposisi saya ada itu lebih mudah kita identifikasi kebenarannya, realitasnya. Tapi kalau yang proposisi yang sudah rumit begitu, majemuk namanya. Konsep ditambah dengan konsep yang lain. Konsep subjek adalah satu konsep, kemudian predikat juga satu konsep. Nah, kemudian dikaitkan, maka menjadi konsep majemuk. Tapi kalau hanya berbicara subjek itu saya dan predikat itu juga saya dalam diri saya, maka itu akan memudahkan kita untuk mengetahui sesegera mungkin realitas itu. Tapi kalau kita mengatakan Lasawal itu orang Medan, nah itu sudah tidak itu sudah tidak semudah dengan proposisi sederhana, karena kita akan membuktikan apakah benar-benar Sawal orang Medan atau cuma kalah lain. Misalnya kalau saya mengatakan saya ada, itu lebih orang tidak menolak daripada ada yang mengatakan Lia Eden itu nabi. Ini teman-teman, ngawur itu. Itu tidak serta merta kita bisa mengklarifikasi realitas. Tapi kalau saya ada, tidak ada yang tolak. Atau misalnya kayak apa namanya, Sunda Imperium itu adalah kerajaan dunia, orang kaget. Kenapa bisa nggak? Itu kaget. Artinya bahwa itu konsep majemuk. Jadi kalau konsep majemuk berarti kita membutuhkan sebuah ketelitian lebih mendalam lagi untuk menyentuh realitasnya. Tapi kalau saya cuma mengatakan saya ada, apakah perlu penelitian kedalamannya? Tidak perlu. Karena saya sendiri juga saya sudah mengafirmasi saya ada, teman-teman juga dia ada, kan? Kecuali kalau saya mengatakan saya nabi, wah, ini lain cerita. Itu pasti akan butuh argumen yang panjang, kan? Wah, kenapa bisa begitu? Dari mana? Ini sudah banyak sumber yang dimunculkan. Kitab-kitab disusun dari atas sampai bawah. Maksudnya saya ada misalnya. Saya ada. Bayangkan kalau saya mengatakan Sawal zalim. Teman mengatakan, pasti ada butuh argumentasi. Tapi kalau saya nanya kezaliman pada Sawal itu sederhana. Misalnya kalau kata Imam Khomeini, Syaitanul Akbar. Amerika Syaitanul Akbar itu orang. Iya betul juga, tidak ada argumen panjang. Bayangkan yang rumit dia susun menjadi sederhana. Amerika adalah Syaitanul Akbar. Syaitan besar itu, Syaitan besar. Orang mau melawan, iya juga terbukti sekarang kan tindas-tindas orang kiri kanan. Atau kata Imam Khomeini, kapitalisme itu seperti air terjun. Tidak usah dipikir, dia akan jatuh sendiri. Kita buat agitasi, tidak usah, biar dia begitu akan dia jatuh sendiri. Karena di dalamnya sudah ada kontradiksi di dalam kapitalisme, kan? Terus kata Imam Khomeini, kapitalisme itu seperti air terjun. Air terjun pasti jatuh ya. Pertama tuh dia kalau masih di hulu yang belum mendekat terjunnya, orang bilang indah sekali nih air. Makin ke terjun jatuh di bawah. Jatuh kan? Jatuh lagi. Ini kalau sederhana begitu. Kalau saya mengatakan, kalau saya ada, itu lebih mudah. Kalau saya mengatakan Sawal Tuhan, maka kenapa Siti Jenar itu dihabisi ya? Kenapa Al-Halas itu dihabisi? Anak Al-Haq. Al-Haq apa? Yang dapat hak ya? Nah, itu namanya proposisi majemuk. Kalau proposisi majemuk tidak semudah sederhana. Kalau sederhana saya mengatakan saya ada, tidak ada yang bantah itu ya. Artinya realitasnya dengan mudah dipahami, terklarifikasi. Tapi kalau saya bilang anak Al-Haq, saya Tuhan, atau Al-Haq mal ana, itu, apa sudah ini? Ini pasti ya kan mendapat kecurigaan orang. Hampir orang mengatakan kajian DRF itu sesat. Nah itu pasti prinsip majemuk yang dia pakai. Kalau prinsip majemuk tidak langsung percaya, datang ke sini sama-sama kajian. Ternyata realitanya tidak, ya sudah. Dia butuh kedekatan lebih. Kalau prinsip majemuk dia butuh satu langkah lagi. Saya adalah umatnya Tuhan, ini majemuk ini. Makanya saya tidak percaya orang bilang saya adalah umatnya Nabi.
majemuk, perlu kedekatan lagi. Kayaknya belum kalau kecuali saya ada, kalau itu sudah tidak usah lagi pertanyaan. Tapi kalau dia bisa konsep majemuk itu realitanya tidak semudah yang kita bayangkan dengan cepat. Kira-kira begitu. Kalau saya mengatakan setiap akibat membutuhkan sebab, itu kan dengan gampang. Tidak usah lagi banyak. Kalau saya mengatakan spidol adalah akibat dan sebabnya adalah mutiara. Bisa bagaimana? Itu namanya majemuk. Konsep majemuk itu dia tidak serta-merta orang mendapatkan dari realitasnya. Diakui di sini, dia mengatakan bahwa diakui pertanyaan sederhana bergantung pada penerimaan konsep wujud. Ada dalam filosof barat dia tidak menerima itu sehingga dia membangun sebuah nominalisme. Ketika orang mengatakan ini begini, itu begitu, itu berarti ada sebuah kemajemukan. Manusia adalah maujud, itu kan nyata. Tahu kalau sama manusia adalah mencari kebenaran, itu tidak sederhana itu. Kok manusia adalah mencari kebenaran? Kenapa bisa begitu? Akhirnya kebenaran itu apa? Mulai dia bangun seterusnya. Lanjut, 7. Dalam pertanyaan majemuk, kalau konsep predikat diturunkan dari penguraian konsep subjek, proposisinya disebut sebagai analitis dan kebalikannya disebut sebagai sintesis. Perhatikan, kalau proposisi itu majemuk ya, pertanyaan majemuk itu kan, misalnya saya mengatakan manusia mencari kebenaran. Ini majemuk. Dia mengatakan kalau konsep predikatnya itu diturunkan dari subjek disebut analitis. Artinya kebenaran ini ditemukan dari sini. Analitis itu. Kalau saya mengatakan sawal Tuhan. Teman-teman temukan Tuhan itu di sawal. Contoh, dan teman-teman keluar panggil dia Tuhan. Sawal adalah Tuhan. Dalam analitis, karena predikat itu muncul dari sini. Teman-teman membongkar itu sawal, ada Tuhan di situ. Tidak, kalau tidak berarti bukan analitis. Analitis itu begitu. Jadi analitis itu adalah konsep predikat ditemukan bukan di luar subjek, di dalam subjek. Kalau konsep predikat ditemukan pada subjek, maka dia akan menjadi proposisi sederhana. Sebagaimana saya ada itu kan muncul dari saya, kan begitu. Jadi kalau dikatakan analitis, itu adalah proposisi yang predikatnya ditemukan di. Bayangkan kalau kita berbicara tentang Tuhan, dari mana Tuhan muncul pada sebuah subjek yang analitis. Pasal mengatakan si sawal baik jatuh. Tidak ada saya temukan sawal itu Tuhan muncul kayak jin-jin itu keluar dari kepala itu enggak ya. Tapi ada ide Tuhan itu. Ada ide Tuhan yang masuk di pikiran orang. Bagaimana kalau saya pakai sistem analitik? Kira-kira kalau mengatakan Tuhan sebagai sebuah predikat dalam analitik, dia muncul di subjek mana? Bahkan ketika kita melihat subjek itu, yang ada Tuhan kita pahami. Karena analitik kan? Analitik begini. Karena analitik itu subjek, predikat itu dimulai itu. Analitik ya namanya. Jadi kita mau melihat subjek di situ ada predikat. Kita ingat predikat di situ subjek ya. Jadi bisakah kita memisahkan manusia? Atau kita bisa memisahkan konsep Tuhan dan konsep manusia misalnya? Sangat sulit. Ini analitik. Kalau saya mengatakan Samsung itu HP, Samsung itu bukan hanya banyak juga Nokia kok. Tidak analitik kan? Kalau saya mengatakan si fulan itu dari orang tua ini, ya itu namanya analitik.
Dia mengatakan bahwa kebalikannya begitu, disebut sintesis. Semua anak mempunyai bapak, disebut analitis. Memang dibongkar-bongkar bapak atau orang tua muncullah anak. Analitis itu apa? Adalah sebuah subjek proposisi, sebuah konsep predikat diturunkan dari penguraian konsep subjek. Penguraian itu pembongkaran, ya, penguraian. Subjek kemudian diurai, mendapatkan itu. Sebagaimana misalnya seorang anak mempunyai bapak, misalnya seorang anak mempunyai bapak. Tidak mungkin anak ini kan lahir sendiri, tidak mungkin kan? Ketika dibongkar itu bapak, muncullah anak, itu namanya analitis. Tapi kalau sintesis, kalau sintesis misalnya logam meleleh, seperti logam meleleh oleh ini mah sintesis. Karena kita lihat logam itu kan kita tidak temukan meleleh kan, kecuali dipanaskan. Tapi kalau besi dikasih biar begitu sampai dunia kiamat, teman-teman punya mata bersih mau sampai rabun, tidak akan meleleh itu. Itu namanya sintesis. Digabungkan dengan sesuatu di luar dirinya. Begitu. Tapi kalau analitis, predikatnya muncul bukan dari di luar dirinya. Dari subjek itu dimunculkan ada predikat. Tapi kalau sintesis digabungkan subjek dan predikat itu bukan dari dalam dirinya, namun keterjadiannya karena ada sesuatu di luar diri. Ini menarik sintesis ini. Apakah teman-teman dan saya itu berhubungan karena kita saja, atau ada sesuatu di luar yang menghubungkan kita? Kalau Tuhan dengan manusia mungkin langsung analitis. Tapi kalau kita dengan kita, apakah analitis? Belum tentu. Kemungkinan besar sintesis, ya. Kalau Tuhan berhubungan dengan saya, langsung, ya. Membongkar konsep Tuhan yang kita temukan adalah ciptaan disebut analitis. Tapi kalau saya membongkar Agus, tidak mungkin saya temukan Sawal. Tidak mungkin. Tapi Sawal dan Agus itu keterjadiannya karena ada sesuatu dari luar yang ditambahkan. Disebut dengan sintesis. Apakah ketika perkataan Profesor siapa namanya? Yudian mengatakan musuh agama adalah musuh Pancasila. Apakah dalam agama sebagai subjek dibongkar itu subjek muncul Pancasila sebagai musuh? Tidak. Kalau tidak, jatuh dia pada proposisi sintesis, tergantung pada penafsiran orang kan. Sintesis tidak niscaya itu berarti. Jadi, tapi kalau saya mengatakan anak bayi itu minum susu, itu sudah analitik, karena teman-teman anak bayi cari susu kan dari kecil. Kecuali teman-teman sudah dewasa umur 30, boleh dia tidak minum susu lagi, dia susu sapi cari. sintesis. Tapi kalau proposisi analitis, subjek ke predikat ditemukan pada Bayangkan teman-teman punya konsep cinta, yang teman-teman temukan cinta itu di subjek itu yang muncul, ya. Cadis deh. Ya teman-teman, cinta saya mau kasih di mana ini? Wahai kamu ya, saya pindahkan lagi, enggak usah. Tiba-tiba perempuan itu kemudian cinta itu, wah ini kayaknya analitis. Ini analitis, sudah dekati, kejar sampai mati. Kenapa analitis begitu? Jadi memang dalam konsep kita itu ada sebuah tahapan, ada analitis. Analitis ini bukan kayak kan, ya, analitis. Saya punya konsep baik. Analitis ini orang tidak pura-pura, jujur, ya. Kita misalnya kayak kita lihat bagaimana, ya, contoh analitis yang tidak pura-pura tuh. Contoh presiden banyak pura-puranya, banyak sintesisnya, dia gabung-gabung banyak. Yang kayak sintesis ini kayak orang-orang polos. Kasus-kasus begitu kayak model orang polos. Gitu lah. Oh itu. Polos misalnya. Oh ini predikat. Misalnya kita lihat orang kemudian misalnya sifat dari dia kita ambil menjadikan predikat, disebut dengan analitis. Jadi predikat itu kita tidak ambil di luar, cuma ambil di dia itu. Oh ini. Si fulan pemarah. Memang pemarah itu ada di orang itu, makanya kita ambil dari
Predikat. Maka ketika kita mencari pemeran, tidak usah cari yang lain, memang di dia ada. Kita ini mencari Tuhan ini tidak pernah ketemu. Jangan-jangan Tuhan teman-teman ambil di luar sesuatu itu. Makanya di mana Tuhan? Tidak usah ya. Cari sesuatu itu biar ada apa? Analitis. Tapi kalau tidak teman-teman ambil dalam teori ini saja, teori sintesis tambah-tambah saja. Butuh argumentasi panjang. Tapi dalam proposisi punya sudut pandang. Sintesis. Dia cari cinta, tapi cinta itu dia tidak gali di analitis, dia cari yang lain. Dia cari di orang-orang yang jual-jual cinta. Nah, itu namanya analisis begitu. Kenapa orang ini sulit cari Tuhan? Di mana Tuhan? Wahai Tuhan, memanggil Tuhan. Yang konsep Tuhan itu sebagai sebuah predikasi, dia mendapatkannya bukan dari subjek itu. Dia ambil pada subjek yang tidak ada itu Tuhan di dalam subjek itu. Yang ada pasti apa? Itu disebut dengan murni respektifal. Tidak punya analitis. Berarti lebih meyakinkan yang analitis kan? Misalnya sama dengan Agus anak soleha misalnya. Karena soleha Agus soleha. Anak rajin misalnya. Agus anak rajin. Ya rajin itu kan saya temukan di Agus. Oh iya betul dia rajin. Rajin bangun tidur, rajin baca buku semua rajin. Jadi kalau diuji ada. Tapi sama dengan Agus Tuhan. Wih. Pasti panjang perdebatannya. Karena Tuhan itu saya tidak ambil di Agus. Saya ambil di yang lain, baru saya letakkan dia ya Agus. Sampai kapanpun kita tidak akan dapat itu. Tapi konsep Tuhan itu pasti ada sebagai sebuah predikasi. Itu pasti ada muncul dalam sebuah analitik, itu pasti ada subjek yang memunculkan itu. Sampai kapan itu hal lain. Namanya hidup ini proses. Ya? Ini garis besar. Di Falsafatuna saya bahas lebih rinci. Bagaimana membongkar itu analitis ya. Sampai menemukan, memang ada memang predikat analitik itu di situ. Ini begitu. Tidak harus analitik. Iya, analitik top. Selesai. Alhamdulillah begitu. Ini konsep saja. Bagaimana cara membuka predikat dan analitik keluar? Itu nanti saja. Ada pembahasan di awal nafs al-amar ya. Pembahasan terakhir mungkin nafs al-amar. Sesuatu pada dirinya. Analitik itu. Makanya katakan itu kan sebenarnya analitik itu. Cuma dia berhenti di situ, tidak lanjut. Makanya sebenarnya kan itu dia paling berkontribusi sama dunia Islam. Dia berhenti tak ontologisnya. Tapi analitik juga akan dikaji. Bagaimana itu cara mengungkap analitis itu? Bagaimana cara mengungkap subjek? Predikat pada subjek. Ini afirmasi. Agus rajin. Nah, ini. Karena saya sudah menemukan rajinnya di konsep konsep itu di saya. Perhatikan. Konsep itu rajin di saya. Kemudian saya predikasi di orang. Ternyata saya predikasi konsep itu di dia. Ternyata rajin itu di dia. Di dia. Jadi sebelum saya predikasi di orang itu yang sudah menyampaikan ini saya juga rajin. Dia rajin betul. Dia tidak ada keraguan. Maka kalau Al-Quran mengatakan Al-Quran ini di dalamnya tidak ada keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Itu analitik itu. Analitik bukan sintesis lagi itu. Itu analitik. Tapi ada orang hafal Al-Quran pindah agama. Ini analitik dari mana ini? Ada sintesis ini, dia masuk di sintesisnya dia itu. Dia tambahkan dengan mana? Mungkin dia tambahkan dengan satu problem sosialnya. Kok ada bagus-bagus pindah agama. Tukar dengan mie. Nah, kalau analitik itu dari situ ya. Analitik. Jadi dalam artian bahwa kita harus mencari predikat-predikat yang sifat analitik. Kalau tidak kita mencari sifat-sifat proposisi yang sifatnya sintesis, perpaduan. Ini konsep majemuk. Jadi konsep majemuk itu AB, manusia mencari kebenaran, bisa sifatnya analitik atau sifatnya sintesis. Di mana predikat itu tidak ditemukan pada subjek.
pasti berbenturan ya. Bisa juga besi meleleh karena dipanaskan. Tapi kalau teman-teman tidak panaskan sampai kapanpun tidak akan meleleh itu. Misalnya Tuhan mengatakan dalam Al-Quran, aku menciptakan manusia itu saling berpasang-pasangan. Itu analitik apa sintesis? Berpasang-pasangan itu analitik, karena orang tidak mau sendiri. Tapi siapa pasangannya itu sintesis, cari, jangan diam diri. Astagfirullahaladzim, tidak bisa. Sintesis itu ya, sintesis. Besi itu meleleh, kalau dipanaskan, artinya bahwa ada gradasi materi. Tapi kalau tidak dipanaskan, tidak. Allah menciptakan makhluk berpasang-pasangan. Siapa pasangan? Cari sintesisnya kan? Iya, Tuhan mengatakan berpasang-pasangan. Tapi ada orang tidak pernah nikah-nikah sampai lihat lahat. Karena dia bilang ini sintesis, ini analitik. Analitik itu cuma Allah. Maka semua perkataan Tuhan itu pasti analitik. Analitik semua itu. Apakah teman-teman kira Tuhan bicara begitu diambil-ambil tambah-tambah? Semua keluar dari dirinya. Analitik itu ya. Analitik. Kita ini yang sifatnya sintesis. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Analitik itu. Berpasang-pasangan. Cuma Tuhan yang tidak berpasangan. Manusia berpasang-pasangan. Kalau ada yang tidak berpasangan, Tuhan itu. Syirik ya. Maka kalau dalam teori keluarga atau dalam teori kosmologi, bahaya sekali orang mati itu jomblo. Karena dia bertemu kesyirikan. Pulang kesyirikan tuh. Syirik kan. Tunggal ketemu tunggal, dari mana berarti tunggal? Dalam teori keluarga atau dalam teori biasa ya kita anggaplah ini euforia. Tapi orang ini teori-teori begitu. Berpasang-pasangan. Siapa pasangannya itu? Tinggal saja sintesis kan? Berarti ada nilai ikhtiar dalam sintesis. Pasang-pasangan. Ada orang feminisme itu, feminisme radikal kan? Tidak mau saya, tidak mau nikah. Iya, tidak masalah. Kapan Tuhan menikah kan? Ini begitu ya. Sampai dia mulai saya lucu itu teori gender. Dia tidak mau menikah, baru dia berbicara, kita lanjutkan perjalanan perjuangan. Siapa yang lanjutkan? Kalian juga tidak menikah, siapa yang lanjutkan? Siapa yang lanjutkan? Tidak realistis. Tapi ada juga pengikut juga. Nah, Indonesia paling lucu. Mau ada pengikut seks, ikut. Ada pencinta iblis, dia ikut semua Indonesia ini. Semua kelompok yang ada di Indonesia itu ada pengikut. Buat teman-teman Acak. Tidak ada satu kelompok yang dibuat di Indonesia tidak ada pengikut. Mau yang paling cerdas sampai paling awam yang kayak empire juga itu ada pengikut. Indonesia ini memang negara ikut-ikutan. Di mana yang jauh ikut. Dia tidak berani mandiri. Dia memang tauhid. Ikut terus. Dia tidak mau mandiri seperti Tuhan. Enggak. Negara tauhid kayak ini. Apa namanya? Indonesia ini. Sampai karena terlalu tauhid sampai diberohi. Kira-kira ini analitik dan sintesis. Kira-kira begitu. Ada juga yang profesi sewa bukti, tapi paling tidak itu dua itu. Kita nanti malam masuk dalam penyelidikan masalah, mendudukan peran akal dan indera dalam afirmasi. Itu yang saya mendudukan. Tapi paling tidak proposisi itu. Teman-teman sekali-kali cari analitik. Capek ya cari yang disjungtif. Itu gunakan proposisi itu mencari realitas. Enggak, atau ini saja, atau ini. Oh, pokoknya ini berhenti. Ini sudah cukup. Jika saya begini bergeser ini, kamu tuh tahan aja. Hidup ini begini, makanya orang bilang, jadi siapa bilang orang filsafat itu mentok-mentok? Tidak, dia itu. Begini. Kalau kamu begini, saya begini. Menjadi fleksibel orang filsafat tuh, tidak kaku. Kalau ada orang filsafat kaku itu lucu tuh. Dia kayak robot. Kayak robot kan. Filsafat itu tidak idealis, realistis. Karena ada ide, ada realitas yang dia konsepnya kan dua ya. Jadi realistis saja hidup ini. Ada orang pokoknya enggak. Terserah mau kalian malam ini ada ada deklarasi sekarang ini. Malam hari ini tuh ada deklarasi menutup aurat.
Ada saja ya. Indonesia memang euforia agamanya tinggi. Saya salut itu. Saya salut sekali. Tidak ada di negeri Timur Tengah, tidak ada euforia memperingati hari Valentine dengan apa? Mendeklarasi Indonesia tutup aurat. Bagus juga ini, ide-ide teman-teman muslim ini bagus. Perlu kita ikuti. Lama-lama kurang tahu mungkin laki-laki semua pakai sarung ya. Ini bagus ya. Ide-ide mereka bagus. Secara praktis bagus. Secara teori harus diuji lagi. Pasti anak-anak analisnya cuma satu, dosa. Dosa surga gitu ya. Cuma dua ini ya teorinya, dosa surga neraka, dosa surga bidadari. Dosa surga neraka bidadari. Dosa neraka surga bidadari. Dosa neraka surga bidadari. Begitu terus. Cuma 4 teori fundamental ini. Tidak ada yang lain, tidak ada bicara wujud, tidak ada berbicara sebab akibat, tidak. Dosa neraka surga bidadari. Sudah. Ini 4 teori paling fundamental dari mereka. Untuk sampai pada surga dan bidadari, lewatlah metode jihad. Ini begini mereka ini. Tapi baguslah mereka. Ada kreasi wacana. Kira-kira begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.